Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Indriani, saya dari kelas 8C. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul dengan logam alkali. Nah, yang pertama yang saya hormati adalah dosen pengampu saya pada mata kuliah Kimia Anorganik 2, yaitu Bapak Pengeloan Soleman Ritonga SPD MSI. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah pengertian logam alkali. Nah, apa itu logam alkali? Logam alkali itu adalah kelompok unsur kimia pada golongan 1 pada tabel periodik, kecuali unsur hidrogen. Nah, kelompok ini terdiri atas litium dengan lambang unsur Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Nah, semua unsur ini pada kelompok ini sangat reaktif, sehingga secara alami tak pernah ditemukan dalam bentuk tunggal. Nah, kenapa dia dinamakan dengan logam dan kenapa juga disebut dengan alkali? Nah, kenapa dikatakan dengan logam? Karena dia memiliki sifat-sifat logam seperti permukaannya mengkilap, serta mempunyai daya hantar panas dan daya hantar listrik yang baik. Nah, kenapa juga disebut dengan alkali? Karena bereaksi dengan air dan membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Nah, kalau dilihat dalam konfigurasi elektronnya, diketahui bahwa semua unsur alkali memiliki satu elektron yang terletak pada kulit terluar. Nah, persamaan inilah yang menyebabkan unsur-unsur alkali memiliki sifat kimia yang mirip. Walaupun memiliki sifat yang mirip, tetapi unsur-unsur alkali keberadaan di dalam alam tidak bersama. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran ion alkali yang sangat berbeda satu sama lainnya. Kereaktifan logam alkali ditunjukkan oleh reaksi-reaksinya dengan beberapa unsur non-logam. Dengan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk hidrida yang berikatan dengan ion. Dalam hal ini, bilangan oksidasi hidrogen adalah -1 dan bilangan oksidasi alkali adalah +1. Dengan oksigen dapat membentuk oksida, dan bahkan beberapa di antaranya dapat membentuk peroksida dan superperoksida. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa semua unsur alkali sangat reaktif. Unsur-unsur alkali tanah kurang reaktif bila dibandingkan dengan unsur alkali. Kereaktifan unsur-unsur alkali ini menunjukkan kecenderungan perubahan yang sangat jelas. Selanjutnya adalah sifat kimia logam alkali. Beberapa sifat kimia unsur dari logam alkali adalah yang pertama, atom logam alkali mudah membentuk ion positif karena logam alkali mempunyai satu elektron valensi. Nah, yang kedua adalah daya oksidasi logam alkali sangat besar. Hal ini disebabkan jari-jari atom logam alkali sangat besar sehingga sangat mudah melepas elektron. Nah, yang ketiga adalah logam alkali merupakan reduktor atau pereduksi yang sangat kuat. Nah, untuk reaksinya ada 5. Yang pertama, reaksi dengan air, reaksi dengan udara, reaksi dengan hidrogen, reaksi dengan halogen, dan reaksi dengan senyawa. Selanjutnya adalah sifat fisika dari logam alkali. Nah, unsur-unsur golongan ini hanya mempunyai satu elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan ikatan logam. Oleh karena itu, logam ini mempunyai energi kohesi yang kecil yang menjadikan logam golongan ini menjadi lunak. Hal ini juga mengakibatkan makin berkurangnya titik leleh dan titik didih unsur alkali. Unsur-unsur alkali adalah reduktor yang kuat. Kekuatan reduktornya dapat dilihat dari potensial elektrode. Nah, unsur-unsur alkali dapat juga melarut dalam cairan amonia. Larutan encer logam alkali dalam amonia cair berwarna biru. Larutan ini adalah penghantar listrik yang lebih baik daripada larutan garam.
Daya hantarnya hampir sama dengan daya hantar logam murni. Setiap unsur memiliki karakteristik, sifat kimia, sifat fisika yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas setiap unsur yang ada pada golongan ini nantinya. Selanjutnya adalah kegunaan logam alkali dan senyawanya. Yang pertama adalah natrium hidroksida atau NaOH. Natrium hidroksida ini disebut juga dengan nama kaustik soda atau soda api yang banyak digunakan dalam industri. Yang pertama adalah industri sabun dan deterjen. Sabun ini dibuat dengan mereaksikan lemak atau minyak dengan NaOH. Yang kedua adalah industri pulp dan kertas. Bahan dasar pembuatan kertas ini adalah selulosa. Nah, yang ketiga adalah pada pengolahan aluminium. Dan masih banyak lagi seperti dalam industri tekstil, plastik, pemurnian minyak bumi, serta pembuatan senyawa natrium lainnya. Nah, yang kedua adalah natrium klorida atau NaCl. NaCl ini banyak digunakan untuk pengolahan bahan makanan pada industri susu serta pengawetan ikan dan daging. Yang ketiga adalah regenerasi alat pelunak air dan pada pengolahan kulit juga. Nah, pada negara dingin yang bermusim dingin, natrium klorida ini digunakan juga untuk sebagai mencairkan salju. Nah, yang ketiga adalah natrium karbonat atau Na2CO3. Natrium karbonat ini dinamakan juga dengan atau nama lainnya adalah soda abu, yaitu banyak digunakan sebagai industri pembuatan kertas, pada industri kaca, industri deterjen, dan bahan pelunak air. Nah, yang keempat adalah natrium sulfida. Natrium sulfida ini digunakan bersama-sama dengan NaOH pada proses pengolahan bahan dasar pembuatan kue. Nah, cukup sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.